Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan di pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami agar kami bisa memahaminya dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya 12 sampai ayatnya yang ke-13, bunyinya demikian. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya telah membahas bahwa setiap orang percaya dipercayakan karunia-karunia rohani oleh Tuhan, minimal satu karunia. Kadang karunia itu tidak sama dengan orang lain, sebab Allah memberikan karunia berbeda dengan tujuan untuk melayani dan bertumbuh bersama di dalam Dia. Paulus memberikan metafora dalam menjelaskan ini, yaitu di ayatnya ke-12. Sebab sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Paulus mengatakan bahwa sama seperti tubuh adalah satu, tetapi memiliki banyak anggota, demikian pula kita sebagai orang percaya memiliki banyak perbedaan, tetapi sudah disatukan secara rohani di dalam Kristus Yesus. Hal yang paling penting disoroti oleh Paulus adalah keutamaan Kristus di dalam gerejanya, bukan lagi kepentingan masing-masing orang. Kristus harus menjadi pusat ibadah, Kristus harus menjadi pusat pelayanan, Kristus harus menjadi pusat dari semua karunia-karunia yang Allah berikan bagi kita. Bahkan ketika kita memperhatikan orang lain pun, misalkan melakukan pelayanan diakonia, Kristus yang harus terlihat, bukan tentang diri kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Korintus memiliki banyak konflik di dalamnya. Salah satunya adalah di bacaan kita hari ini, yaitu masalah baptisan. Di pasal 1 ayat 13, Paulus mengatakan, apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Mereka mempermasalahkan siapa yang membaptis. Paulus menjawabnya di ayatnya ke-13 dalam bacaan kita hari ini, bahwa bukan tentang hamba Tuhan siapa yang membaptis, tetapi kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal dan menjadi satu roh dan satu tubuh di dalam Kristus. Metafora tentang tubuh yang dipakai oleh Paulus dalam bacaan hari ini bertujuan untuk menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam jemaat Korintus itu sendiri. Paulus berharap setiap orang percaya hidup dalam kesatuan sekalipun kita memiliki berbagai perbedaan. Kesatuan di dalam Tuhan tidak meniadakan keunikan masing-masing. Kesatuan bukan keseragaman. Solidaritas tidak identik dengan kesamaan. Masing-masing anggota tetap mempertahankan keunikannya masing-masing. Tidak ada satu tubuh yang terdiri dari sekian banyak anggota yang sama. Misalkan kumpulan ribuan mata tidak akan membentuk sebuah tubuh. Begitu pula koleksi ratusan kaki atau tangan tidak mungkin membangun sebuah tubuh. Tubuh membutuhkan keragaman, bukan keseragaman. Sebab keseragaman justru tidak membentuk sebuah tubuh. Dari ayat 27 sampai 30, Allah menyatakan bahwa Ia telah menetapkan di dalam gerejanya berbagai macam karunia untuk melayani Dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, satu sama lain saling membutuhkan. Tidak mungkin kaki berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Bagaimana mungkin kaki tetap berdiri kuat kalau tangan tidak bekerja? Atau mata berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Bagaimana mungkin mata bisa bersih tanpa dilakukan oleh tangan? Semua kita dalam gereja saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain. Itulah tubuh Kristus, saling memperhatikan satu sama lain. Terlebih bagi jemaat yang lemah rohaninya atau secara ekonomi, kita perlu memberikan perhatian khusus. Kalau misalkan ada jemaat yang ekonominya lemah, maka gereja harus memberikan perhatian lebih dan memikirkan bagaimana jemaat tersebut memperoleh penghasilan jangka panjang. Tidak hanya saat itu saja. Bukan berarti memberikan bantuan dalam bentuk sembako itu salah, tetapi itu hanya jangka pendek. Jemaat yang diperhatikan harus menghasilkan dari tangannya sendiri atas bantuan dari gereja. Sehingga kita yang disebut sebagai gereja tetap berdiri tegak sebagai satu tubuh yang kokoh, yang membalut luka anggota-anggota tubuh kita yang lain yang terluka. Secara fisik kita tidak mau tubuh kita terluka. Misalkan kaki kita terluka, kita akan segera obati. Misalkan tangan kita lemah, kita akan segera mencari bantuan untuk terapi. Demikian dalam gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani satu sama lain sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.